Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, pasti kalian pada penasaran kan bagaimana bisa terjadinya ya kan kekalahan harga Bitcoin yang cukup mutlak ya, dimana sekarang kita bisa melihat bahwasannya satu YFI atau satu Year Finance ini mencapai harga 455 juta atau mencapai hampir 500 juta, atau mungkin kemarin itu sudah menyentuh harga 500 juta ya, tetapi memang sekarang sempat koreksi. Nah, ini sebenarnya apa yang akan terjadi? Apakah era Bitcoin sudah berakhir? Apakah sejarah Bitcoin akan terulang kembali, tetapi sekarang tatanya akan direbut Year Finance? Dan kita bisa melihat bahwasanya di CoinGecko ya kan, GFI sudah mencapai rank 24, yang dimana tadinya itu dia rank ribuan langsung masuk rank 100, langsung top 100 CMC, top 50 CMC, dan bahkan sekarang ranking 28 CoinGecko ya. Jadi ini hanya berbeda sedikit ya, nggak berbeda sedikit ya. Kurang lebih kalau Bitcoin kan nomor 1, dia rank 28. Ibaratnya kayak kuda hitam yang tidak diprediksi ya kan, tiba-tiba harganya melejit sampai 500 juta dan mencapai kapitalisasi rank 28 CoinGecko. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa memang benar era Bitcoin telah berakhir gitu ya? Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi terbaik di seluruh Indonesia. Nah, langsung saja. Kita bisa melihat bahwasannya YFI atau Year Finance ini mencapai 455.706 ya kan, dimana ya kalau kita bandingkan dengan harga Bitcoin yang sekarang hanya 174.338. Nah, di video yang saya sebelumnya saya akan bilang bahwasanya YFI tidak akan pernah menyalip Bitcoin, saya bilang. Nah, kata menyalip ini saya harus garis bawahi ya, bahwasanya saya bukan bilang bahwasanya harga tidak bisa dikalahkan gitu ya, bukan seperti itu. Jadi kalian semuanya salah paham, padahal tapi kalau yang nonton videonya sampai habis sih mungkin paham ya. Di video sebelumnya yang video ini tuh saya menjelaskan bahwa saya memang clickbaitnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalian pahami sampai habis, saya menjelaskan bahwasanya banyak koin yang di atas harga Bitcoin gitu. Yang saya katakan yang tidak bisa menyalip atau hampir mustahil atau kemungkinan yang sangat kecil adalah menyalip kapitalisasi Bitcoin yang sekarang rank 1 sedunia. Oke? Yang kita bisa lihat bahwasanya kapitalisasi pasar YFI ini mencapai 13 triliun 706 miliar ya. Kita lihat Bitcoin ini masih 3.221 triliun ya. Masih sekitar Bitcoin 3.000 triliun, kalau YFI masih 13 triliun ya. Jadi masih ada jenjang 1:10 untuk mengalahkan Bitcoin. Jadi yang mau saya sampaikan adalah harga bukan segalanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya YFI ini akan membuat sebuah era baru. Tetapi ini cukup mengkhawatirkan juga bagi saya ya, bagi mungkin top leader cryptocurrency juga yang udah lama, bahwasanya akan terjadi sebuah era baru seperti tahun 2017 era ICO, tahun 2018 era IEO ya kan, era 2019 di mana banyak project Ponzi multi level marketing gitu kan. Apakah nanti saya khawatirkan akan ada sebuah era baru yang dimana di tahun 2021 nanti beberapa project akan memunculkan sebuah project yang mengikuti jejak YFI. Apa itu? Yaitu limit supply, oke? Nah, ini yang saya khawatirkan ya, mengingat bahwasannya Year Finance atau YFI ini supply-nya seperti yang saya bilang bahwasannya hanya sekitar 30.000 YFI saja. Jadi wajar saja kalau memang harganya mencapai 500 juta gitu. Tetapi asal kalian tahu, semakin tipis supply-nya itu juga, apabila pertumbuhannya secara tidak normal ya, itu kemungkinan fluktuatif harganya antara pump dan dump itu sangat relatif banget gitu kan. Sangat sering sekali dan hampir setiap hari itu bisa naik turun sebesar 15% atau mungkin bahkan 20%. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena memang supply-nya hanya 30.000, beberapa paus atau beberapa cukong yang memang sudah menstok YFI pada beberapa kurun waktu sebelum dia mahal, itu menunggu sebuah momen di mana tembok beli YFI ini dipasang sedemikian rupa. Tembok beli adalah sebuah order beli yang dimana itu antriannya ya. Nah, takutnya para si paus ini sedang menunggu adanya beberapa tembok beli untuk sekian miliar atau sekian triliun yang suatu saat akan tiba-tiba di-dump. Nah, karena memang koin supply-nya yang sedikit, YFI yang 30.000 ini ya, dengan pertumbuhan yang fantastis banget mencapai rank 24 CoinGecko atau CMC ya. Nah, dimana kita bisa membandingkan supply Bitcoin
itu mencapai 21 juta ya, dibandingkan 30.000 ini siapa yang banyak banget. Jadi sebenarnya koin yang hebat itu bukan tentang harganya, tetapi rumus supply and demand-nya. Semakin banyak supply-nya, tapi kalau harganya mahal, itu baru koin keren banget seperti Bitcoin gitu ya. Tetapi semakin limit supply-nya, memang tidak menutup kemungkinan untuk harganya sangat besar. Seperti beberapa koin, bahkan anak-anak dari YFI sendiri itu banyak sekali yang tiba-tiba naik secara drastis. Kalau misalkan kita klik YFI, maka banyak banget ya di sini ya. YFI Money ini sekarang udah rank 59, dan banyak sekali koin-koin Zero Finance, YFI, atau bahkan kemarin saya sempat mendengar bahwasanya ada sebuah anak dari YFI itu membuka semacam kayak ICO gitu ya, semacam kayak public sale ya, public sale. Nah, tetapi kadang beberapa orang tidak memperhatikan tentang apa sebenarnya project yang di dalam YFI ini, dan bagaimana cara dia menentukan supply and demand-nya. Apakah ini hype semata? Apakah ini FOMO semata? Apakah ini hanya manipulasi beberapa elit global atau beberapa elit kripto yang dimana akan menyebabkan kita terjerumus di dalamnya? Nah, maka dari itu, saran dari saya adalah jangan terlalu tergiur dengan harga, karena memang harga bukan segalanya. Kapitalisasi pasar itu adalah penguat sebuah harga supaya koin itu tidak gampang terguncang oleh berita apapun, tidak gampang terguncang oleh beberapa pihak manapun. Seperti hanya Bitcoin ya. Ini kapitalisasi pasarnya mencapai 3.221 triliun. Untuk menurunkan harga Bitcoin 10% saja itu cukup sulit. Tetapi kita lihat bahwasannya sekarang YFI ini harganya sekarang turun sebesar 16,2%. Fluktuatifnya begitu kenceng guys. Fluktuatif di dalam Zero Finance atau beberapa koin yang supply-nya yang sangat minim sekali atau mungkin limit gitu ya. YFI sekarang 30.000. Nah, apakah memungkinkan sebuah era baru tahun 2021? Mungkin banyak sekali project-project atau ICO atau mungkin IEO atau mungkin public sale yang dimana menggembar-gemborkan tentang supply limited, tetapi dia melupakan tentang utilitas demand and supply-nya gitu ya. Dia melupakan utilitasnya apa, use case-nya apa, dan orang-orang terlalu tergiur dengan beberapa tawaran yang dimana kita bisa melihat langsung sekarang efek dari supply limit ini tadi. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong membeli sebuah koin atau membeli sebuah project atau membeli semua public sale yang tidak memperhatikan tentang utilitas dan use case-nya. Padahal utilitas dan use case itu menentukan banget ya tentang kapitalisasi pasar yang akan terjadi di dunia, baik di CoinGecko, baik di CMC, atau mungkin bahkan di beberapa market yang ada di dalam listing koin tersebut gitu ya. Nah, tetapi kalau memang tidak memperhatikan utilitas dan use case-nya, seperti halnya sekarang hype-hype-nya tentang koin yang supply-nya limit, maka banyak sekali akan ada beberapa developer atau beberapa oknum yang akan mendirikan beberapa koin yang supply-nya memang limit, dan memang itu disengaja dengan bumbu-bumbu sedikit ya, bumbu-bumbu sedikit tentang white paper-nya, tentang weight-nya dan lain sebagainya. Dia membuka public sale yang akhirnya membuat sebuah FOMO atau fear of missing out, yang dimana orang takut ketinggalan momen gitu ya, yang akan berujung kepada sebuah ketidakpastian. Karena apa? Mereka melupakan utilitas dan use case-nya. Mereka hanya memperhatikan tentang supply-nya limit, dia bisa mahal. Memang semakin limit supply-nya itu memang harga bisa sangat mahal. Tetapi satu hal yang harus kalian tahu, ketika orang beli karena supply-nya limit ya kan, dia melupakan tentang utilitas dan use case-nya, yang dimana permintaan sebuah pasar secara berkesinambungan ya, secara seimbang. Ya kan, misalnya nggak seimbang. Maksudnya seperti apa? Seperti halnya Bitcoin yang sekarang kapitalisasi pasarnya mencapai 3.000 triliun, di mana permintaan Bitcoin di seluruh dunia itu memang sangat besar. Tetapi ketika hype saja, ketika orang hanya FOMO, mereka suatu saat akan jadi gini. Ketika orang FOMO, ketika orang takut ketinggalan momen, mereka akan berpikir bagaimana cara melipat gandakan uang saya aja, gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa memikirkan orang-orang yang akan terjebak di dalamnya. Ingat ya, trading itu memakan atau dimakan. Jadi, saran saya kepada kalian yang suka dengan koin-koin hype seperti ini, ketika memang sudah profit, silahkan langsung hit and run saja gitu. Kalau memang harganya sudah semahal ini, jangan terlalu tergiur sama harga-harga seperti itu. Memang masih ada kemungkinan untuk naik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya YFI akan turun drastis mencapai ke 100 juta rupiah. Bisa jadi sampai 1 miliar bisa. Karena memang supply-nya masih limit gitu kan. Supply-nya udah masih 30.000 gitu. Kalau permintaan terusnya naik, terus naik, ya bisa mungkin harganya mencapai 1 miliar. Tetapi sekali lagi saya bilang bahwasanya semakin dia melupakan utilitas dan use case-nya, walaupun saya tidak bilang bahwasanya utilitas dan use case-nya YFI jelek ya, bagus. Cuma
pertumbuhan yang tidak normal ini menyebabkan beberapa kapitalisasi pasar ini bukan tumbuh dari use case, utilitas, dan demand, tetapi demand-nya ini tercipta dari FOMO kebanyakan, atau orang-orang yang ingin hanya sekejap profit. Lalu kalian apa nggak berpikir bahwasanya ada orang di luar sana, misalkan kalian beli di harga 100 juta rupiah dan jual di harga 500 juta rupiah. Apa kalian nggak berpikir ada orang yang beli di harga 500 juta rupiah itu dan berpikir bahwasanya akan terus naik, tetapi ternyata semuanya itu harapan palsu gitu ya. Jadi bagi kalian yang dipengaruhi sama teman-teman kalian untuk membeli YFI sekarang, ini menurut saya masih cukup sangat high risk banget ya, karena memang lagi harga yang bagus banget ya, lagi harga yang 5 juta, dan ini memang pantasnya untuk menjual, bukan pantas untuk membeli. Dan beberapa koin YFI yang bermunculan yang masih murah, koin naik berkali-kali lipat ya kan, tapi kita tidak boleh melupakan kapitalisasi pasar. Apa yang terjadi di market itu memang kan ya itu bisa saja dimanipulasi sama beberapa elit kripto atau beberapa segelintir orang yang memang memanfaatkan momen ini gitu ya. Jadi bagi kalian yang terlalu greedy, jangan sampai terpengaruh sama hal-hal seperti ini. Mentang-mentang kalian mempunyai duit 1 miliar dan bermimpi bahwasanya, "Wih, duit 1 miliar gua akan jadi 10 miliar gitu." Memang itu ada kemungkinan ada, tetapi jangan lupa bahwasanya cryptocurrency penuh dengan high risk. Cryptocurrency penuh dengan manipulasi yang tidak bisa kita duga. Bisa jadi memang uang 1 miliar Anda kalian itu tadi bisa menjadi 10 miliar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya uang 1 miliar kalian tadi itu bisa menjadi turun sebesar 90%, 80%, dan akan nyangkut selamanya, atau mungkin Anda akan stres. Karena apa? Terlena oleh mimpi dan melupakan sebuah realita pahit ya. Semakin tinggi tingkat profitable yang akan kita dapatkan, maka semakin tinggi juga resiko yang harus kita hadapi. Oke, gitu ya. Misalkan seperti Bitcoin, "Oh bang, mungkin ini bukan era Bitcoin lagi." Mungkin bisa jadi seperti itu, karena memang beberapa kelebihan Bitcoin itu sudah dipunyai oleh beberapa koin lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya Bitcoin ini memang masih kuat ya, terbukti masih kapitalisasi pasarnya masih mencapai 3.000 triliun gitu ya kan, 3.200 triliun ya kan. Nah, tetapi banyak koin-koin seperti ini ya itu tadi. Jadi kesimpulan di dalam video ini adalah jangan terlalu greedy dalam mengambil keputusan. Ketika memang sudah profit ya udah. Tapi kalau memang kalian dipengaruhi sama orang lain atau teman kalian untuk membeli YFI, jangan-jangan orang itu memang berniat jual dan berniat ya untuk ya udah hit and run aja, dan Anda baru masuk, takutnya harganya keburu turun gitu kan, keburu turun. Jadi saya bicara tentang realistis aja gitu ya. Lalu yang kedua, mungkin terindikasi adanya era baru di tahun 2021 yang dimana banyak sekali developer yang membuat sebuah project dengan limit supply ya. Tetapi jangan terbodohi oleh seperti itu. Kita pelajari dulu hal-hal apa yang tentang ada di dalam projectnya, utilitasnya seperti apa, use case-nya seperti apa, dan kita tidak langsung asal seperti itu. Yang ketiga, boleh memang kita membeli koin-koin hype seperti ini, tetapi jangan pernah melupakan realita, jangan melupakan tentang kebahayaan halusinasi gitu, yang dimana kita bisa terlena di dalamnya gitu ya. Berharap uang 1 miliar bisa menjadi 10 miliar, tapi memang ada kemungkinan 1 miliar menjadi 100 juta juga gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam project-project yang seperti ini gitu ya. Bang, tapi kan gue profit ya Pak? Ya memang, tetapi sekali lagi trading itu memakan atau dimakan. Di saat kalian profit, ada beberapa orang yang menangis di luar sana karena nyangkut di harga yang tinggi. Ada yang seperti itu, oke? Karena pertumbuhan yang tidak wajar gitu ya. Tapi bisa jadi kita ambil positif intinya, bisa jadi YFI akan mengalahkan Bitcoin, bisa jadi. Tetapi kalau feeling saya, kalau tidak ada utilitas dan use case yang jelas, YFI akan menjadi sebuah koin yang hype sesaat saja, harganya akan melejit, suatu saat kapitalisasi pasarnya akan terus menurun, dan yang terjadi adalah harganya memang mahal, tetapi tidak bisa dijual. Kalau Anda masih tanya seperti itu, berarti Anda belum mengerti tentang order buy dan order sell-nya. Kalau kapitalisasi Bitcoin masih sekitar 3.000 triliun ya, Anda mau ngejual 1 triliun juga masih bisa gitu loh. Tapi kalau YFI ketika kapitalisasi pasarnya menurun, ya kan, misalkan cuma sekitar 7 miliar atau mungkin bahkan di angka ratusan juta, walaupun satu YFI itu setara dengan 2 miliar, ketika tidak ada order sell, maka yang terjadi akan instant sell dan dump secara massal. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga paham tentang apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan hanya berdasarkan dengan realita dan kehati-hatian saja, gitu ya. Kalau sifat orang berbeda-beda. Kalau saya lebih baik hati-hati daripada terprosok ke dalam jurang yang tidak kita ketahui, gitu ya. Bermimpi boleh, tapi jangan lupa realitanya, gitu ya. Berharap profitable yang maksimal boleh, tetapi jangan lupa bahwasanya semakin tinggi profitable yang akan kita dapatkan, semakin tinggi juga resiko yang akan kita hadapi. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.